Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qawluhu durra la yumkinu an tushtarah minal amwali bil kathrah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi dhi khisalin atirah wa ala alihi wa ashabil barah. Khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami idza faqihu. Orang yang terbaik, terkemuka, punya keutamaan di masa jahiliyah sebelum Islam, maka dia akan menjadi orang yang terbaik juga ketika dia mendapatkan hidayah. Ya. Nah, sosok yang akan kita bahas pada hari ini adalah sosok yang luar biasa. Sosok yang memiliki prinsip, ya, memiliki pendirian yang sangat kuat dan kokoh fil jahiliyati, di masa jahiliyah, dan juga di masa Islam. Ya. Begitu kuat prinsip dan pendirian yang kokoh yang dimiliki oleh sahabat Nabi ini, sehingga walaupun ayahandanya menjadi pendukung setia Rasulullah SAW, namun dia tetap bergeming dengan prinsipnya, tidak mau ikut ayahnya, Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, tidak salah, dia adalah Abdurrahman bin Abu Bakar, putra Abu Bakar Siddiq. Barangkali bisa disebut sebagai putra tertua, ya, karena dalam catatan riwayat, istri tertua dari Abu Bakar Siddiq ini adalah Ummur Ruman binti Uwaimir, yang melahirkan Abdurrahman bin Abu Bakar ini dan Aisyah, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seorang anak muda yang memiliki pendirian yang kokoh, ya. Kalau bahasa hari ini mungkin disebut sebagai orang yang keras kepala, ya. Orang yang betul-betul ndablek begitu kira-kira, ya. Walaupun ayahandanya seorang yang menjadi pendukung setia Rasulullah, dia tetap dengan prinsipnya, tidak mau masuk Islam. Dan ini terus berlangsung, jamaah rahimakumullah, sampai kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Bayangin, ya, 13 tahun Rasulullah berdakwah didampingi seorang Abu Bakar Siddiq, tapi anaknya sendiri, anak Abu Bakar tidak mendapatkan hidayah atau belum mau menerima hidayah. Dan di sini kita belajar kepada Abu Bakar Siddiq. Dia tak henti-hentinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh keluarganya, ayahnya, ibunya, anak-anak, putra-putrinya, bahkan cucunya, ya, menjadi bagian dari Islam. Namun demikianlah hidayah, ya, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum waktunya, maka dia tidak akan dapat diperoleh oleh seseorang. Rasulullah dan kaum muslimin hijrah dari Makkah ke Madinah Al-Munawwarah, dan bergulirlah berbagai peristiwa, dan di antara adalah peristiwa Perang Badar. 313 kaum muslimin berhadapan dengan 1000 lebih tentara Quraisy, kafir Quraisy. Abu Bakar Siddiq berada di pihak kaum muslimin tentu saja, dan saat itu anaknya Abdurrahman bin Abu Bakar ini berada di pihak kafir Quraisy. Maka terjadi pemandangan yang unik, ya. Satu keluarga, dan ini bukan hanya dialami oleh Abu Bakar saja, tapi yang lainnya juga, ya, berbaur, ya, saling serang dan saling bunuh dalam perang Badar itu, ya, padahal mereka satu keluarga Quraisy. Karenanya dalam perang Badar ini kita melihat pemandangan ada seorang kakak melawan adiknya, Mus'ab bin Umair melawan adiknya, ada seorang ponakan Umar melawan pamannya, budak, mantan budak melawan tuannya, dan ada seorang ayah melawan anaknya, ya. Abu Bakar Siddiq muslim, berada di gerbong kaum muslimin, anaknya Abdurrahman berada di pihak kafir Quraisy. Keduanya, ya, bertemu di medan perang dengan mempertahankan akidah dan prinsip masing-masing. Namun ada hal yang menarik dari Abu Bakar Siddiq. Kalaulah Umar bin Khattab tak segan-segan melawan pamannya dan membunuh pamannya, demikian juga dengan Abu Ubaidah ibn Jarrah melawan ayahnya dan membunuh ayahnya. Bilal bin Rabah membunuh tuannya, tapi tidak dengan Abu Bakar Siddiq. Dia ingin menyelamatkan anaknya. Karena itu setiap kali berbenturan, ketemu di medan peperangan antara Abu Bakar dan Abdurrahman, ya, setiap kali ketemu Abu Bakar selalu menghindar. Dia tidak ingin membunuh anaknya, dan dia juga tidak pengen anaknya membunuhnya. Sebab kalau dia membunuh anaknya, itu artinya dia membiarkan anaknya masuk ke dalam neraka. Dan sebaliknya, kalau anaknya membunuh dirinya, kemungkinan besar anaknya akan masuk neraka. Dia pengen anaknya ini suatu saat, ya, mendapatkan cahaya hidayah Allah dan memeluk Islam bersamanya. Dan demikianlah cinta seorang ayah, dan ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa target hidup kita, jamaah, ya, marilah kita buat visi, ya, yang kemudian kita tulis besar-besar,
kita bold, garis bawahi bila perlu, ya. Apa itu? Masuk surga sekeluarga. Cita-cita Abu Bakar Siddiq demikian. Dia pengen seluruh keluarganya, bahkan termasuk anaknya yang bertempur melawan dirinya di medan Badar itu juga masuk surga bersama dirinya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, wahai orang yang beriman, kata Allah, jagalah dirimu, ya, waspadailah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi, karenanya mohon maaf, kita harus menciptakan rasa gundah gelisah dalam diri kita manakala ada di antara keluarga kita ada orang-orang yang kira-kira terpleset, tidak masuk ke dalam surga. Kita harus gelisah. Ya, berdoa terus, berusaha agar dia menjadi bagian dari keluarga besar bersama di surga kelak. Abu Bakar Siddiq terus berdoa sampai kemudian waktu berlalu, perang Badar, Uhud, Khandaq dan seterusnya. Anaknya masih dalam keadaan non-muslim, belum mendapatkan hidayah. Sampai kemudian terjadilah perjanjian Hudaybiyah antara Rasulullah dan kemudian dengan Suhail bin Amr, perwakilan dari kafir Quraisy. Dalam poin-poin perjanjian Hudaybiyah itu ada kesepakatan gencatan senjata antara kaum muslimin dan orang-orang kafir Quraisy. Nah, pada masa inilah ya, Abdurrahman bin Auf mendapatkan hidayah. Dia hijrah ke Madinah Al-Munawwarah dan bergabung dengan pasukan kaum muslimin. Cita-cita, harapan dan impian Abu Bakar Siddiq menemukan nyata. Anaknya bergabung bersama diri. Kalaulah kekuatan prinsip, ya, keras kepala yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf sebelum masuk Islam, maka hal yang sama juga ya, dia pegang ketika dia masuk Islam. Karenanya sejak masuk Islam dia terus mendampingi Rasulullah dalam semua aktivitas jihad, tidak pernah absen sama sekali sampai kemudian Rasulullah meninggal dunia. Pada masa kepemimpinan ayahnya Abdurrahman bin Abu Bakar juga yang mendampingi ayahnya, tidak pernah absen dalam semua peperangan besar dan tidak pernah jamaah sedikit pun ada dalam hatinya perasaan ragu dengan Islam. Walaupun dia terbilang orang yang agak-agak terakhir masuk Islam dibanding dengan ayahnya, maka justru itu dia jadikan sebagai kesempatan untuk mengejar ketertinggalan itu. Dan ini pelajaran bagi kita bahwa bisa jadi, mohon maaf, kita bukan orang yang pertama-tama bergelut dengan dunia dakwah dengan Islam. Tapi ingat, kita bisa mengejar ketertinggalan itu. Kita iri dengan beberapa teman kita yang mohon maaf, mereka masuk Islam pada usia dewasa, tapi justru bisa melampaui kita. Pemahaman Islamnya lebih bagus, penguasaan bahasa Arabnya lebih bagus dari kita yang justru lahir dalam keadaan muslim. Ini luar biasa. Kita kalah dengan tokoh-tokoh yang masuk Islamnya belakangan gitu kan, mendapatkan hidayah belakangan, tapi pengetahuan Islam mereka lebih dari kita yang lahir dalam keadaan muslim. Abdurrahman bin Auf berusaha untuk mengejar ketertinggalan itu, bersama dengan para sahabat Nabi yang lainnya, tak henti, bahkan dengan wafatnya Rasulullah SAW. Dan keteguhan prinsip dari Abdurrahman bin Auf ini kita temukan kisahnya pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Bagaimana detailnya? Kita akan bahas. Sedang membahas sahabat Rasulullah Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq. Namanya mungkin pasaran Abdurrahman, tapi kadang saking pasarannya kita kadang suka terpleset menyebutnya dengan Abdurrahman ibn Auf. Dia adalah Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq, putra dari Abu Bakar Siddiq. Ada kisah yang menarik tentang sahabat Rasulullah ini, kisah Abdurrahman bin Abu Bakar dengan seorang wanita. Kisah cinta dengan Laila, begitulah judulnya. Suatu saat dalam sebuah perjalanan di masa jahiliyah, Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq ini berangkat ke Syam, fit tijarah, dalam sebuah perjalanan niaga. Di daerah Syam dia melihat seorang wanita, yuqalu laha, dipanggil dengan Laila bintul Judi. Dalam gambaran yang ditulis dalam syair yang panjang oleh Abdurrahman bin Abu Bakar ini betul-betul detail tentang sosok wanita ini. Seorang wanita yang tinggi, semampai, putih. Bahkan ada hal yang menonjol dari diri Laila ini. Apa itu? Senyumnya. Ketika dia tersenyum, giginya yang putih menawan sangat menarik perhatian Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq. Bahkan ketika dia kembali lagi ke Makkah dan setelah masuk Islam,
dia pun tetap sering ya menyanjung-nyanjung dalam syair-syairnya tentang wanita ini. Agung Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya mendengar hal ini, maka sekalian Umar mengutus pasukannya ke daerah Syam. Wanita itu berada, dan di dalam pasukan itu ada Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq. Ya, pesan Umar bin Khattab, kalau nanti kalian berhasil menaklukkan wilayah tersebut dan berhasil menawan pasukannya, termasuk seorang wanita bernama Laila bintul Judi, jangan serahkan kepada siapapun, berikan kepada Abdurrahman bin Abu Bakar, suruh dia nikahinnya. Ya. Nah, qadar Allah jemaah, begitulah takdir. Umar pun mengutus pasukan dan mereka berhasil menguasai wilayah Syam tersebut. Lalu Umar menepati janjinya. Laila bintul Judi dinikahkan dengan Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq. Nah, di sini kemudian muncul masalah. Ya. Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq begitu mencintai dan menyayangi wanita ini sampai menimbulkan cemburu istri-istrinya yang lain. Maka istri Abdurrahman bin Abu Bakar yang lainnya mengeluhkan hal ini kepada Aisyah, ya, saudara dari Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq sendiri. Ya. Sampai kemudian Aisyah menegur Abdurrahman bin Abu Bakar, ya, saudaranya ini, ya, dengan keras begitu kira-kira, ya. Tapi tetap saja dia begitu mencintai, ya, wanita ini. Dia menyebutkan kecantikannya, giginya. Disinilah ujian dari Allah yang luar biasa. Kalau sebelumnya istri-istri Abdurrahman bin Abu Bakar yang mengeluhkan hal ini kepada Aisyah, tapi beberapa saat kemudian sebaliknya, ya, justru Lailah bint al-Jundi, ya, bintil Judi ini yang mengeluhkan kepada Aisyah karena Abdurrahman tidak suka lagi kepada dirinya. Kenapa? Karena entah bagaimana caranya, dan inilah bagian dari skenario Allah SWT, wajah wanita ini yang cantik rupawan tadinya tiba-tiba tidak menarik lagi. Dalam riwayat dikatakan bibirnya itu, ya, dikabarkan turun sehingga dia senyum nggak senyum giginya kelihatan gitu, ya. Padahal bagian itu yang sangat menarik bagi Abdurrahman bin Abu Bakar tadi, ya. Dan dia semi disingkirkan begitu kira-kira oleh Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq sehingga wanita itu mengeluhkan kepada Aisyah. Akhir kisah, ya, akhirnya wanita ini daripada Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq tidak adil, ya, lalu kemudian diceraikanlah dan dikembalikan kepada keluarganya. Nah, ini kisah yang dialami oleh Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq yang mungkin juga kita temukan hari ini, bagaimana dalam menikahi wanita sesungguhnya jangan hanya karena kecantikannya, ya, tapi juga karena akhlaknya. Sebab kecantikan suatu saat akan punah, akan menua. Nah, tapi ketika kita menikahi seorang wanita karena akhlaknya, karena kebaikan agamanya, maka dia tidak akan punah sampai kemudian ajal menjemput. Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq dikenal sebagai orang yang sangat kuat memegang prinsip, dan ketika waktu terus bergulir, Abu Bakar Siddiq meninggal, Umar wafat, Utsman meninggal, dan kemudian tibalah kekuasaan jatuh ke tangan atau dalam kekuasaan Muawiyah bin Abu Sufyan di tahun 50-an, ya. Muawiyah bin Abu Sufyan bermaksud kalau dia meninggal dunia mengangkat putranya Yazid sebagai khalifah, ya. Mayoritas sahabat-sahabat Rasulullah, termasuk diantaranya Abdurrahman bin Abu Bakar ini, tidak setuju. Termasuk diantaranya juga Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Hussein, dan seterusnya, ya. Dan tidak setuju dengan hal ini, ya. Dan dengan tegas dia menolak hal tersebut. Muawiyah tetap bersekekeh meyakinkan para sahabat, ya, terutama yang masih hidup pada waktu itu, tentang rencananya ini, ya. Bahkan jarang juga, ya, Muawiyah bin Abu Sufyan ini mengutus seseorang, misalnya Marwan bin Hakam, ya, untuk melobi Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq, ya, agar menerima hal ini. Tapi dia tetap dengan prinsipnya. Dan tidak ada pilihan, ya, Muawiyah bin Abu Sufyan akhirnya yang ingin datang sendiri. Itu luar biasa, ya, pengaruhnya. Ingin menemui Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq ini di Makkah ataupun di Madinah. Saat itu Abdurrahman bin Abu Bakar sedang berada di Madinah. Maka Muawiyah datang dari Damaskus menuju ke Madinah, ya, pengen meyakinkan sekelompok para sahabat tentang rencananya ini. Kalau dia meninggal dunia, maka yang menjadi
penerusnya adalah Yazid bin Muawiyah, putranya. Nah, qadarullah, dia tahu ya, kedatangan Muawiyah ini, maka buru-buru ya, Muawiyah bin Abu Sufyan ya, meninggalkan Madinah Al-Munawwarah menuju ke Mekah. Dia tidak ingin ketemu. Sebab kalau dia ketemu dengan Muawiyah bin Abu Sufyan, ini akan menjadi dilema tersendiri baginya. Ya, dia akan berhadapan dengan penguasa di satu sisi, tapi pada saat yang sama sesungguhnya dia juga berhadapan dengan seorang sahabat Nabi, Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadi dia serba salah. Ya. Dia tetap menolak prinsipnya, berarti dia akan berbenturan dengan penguasa saat itu. Tapi pada saat yang sama dia punya perasaan tidak enak kalau menolak. Maka dia menghindar. Ya. Berangkatlah dia dari Madinah menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Sementara Muawiyah sudah sampai ke Madinah. Ada kisah Muawiyah ini ingin menyusul, bayangin, kita berhadapan dengan seorang politikus yang ulung, Muawiyah bin Abu Sufyan. Dia tidak segan-segan jamaah melakukan hal-hal yang luar biasa gitu untuk meyakinkan seseorang. Dikejar tuh Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq ini ke Madinah, ke Makkah Al-Mukarramah. Dan tiba di Makkah Al-Mukarramah, Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq ini meninggal dunia. Ya, dia meninggal dunia, dimakamkan di Makkah sebelum bertemu dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Dia bisa berlepas diri ya, dari kekuatan-kekuatan politik pada saat itu, dan pada saat yang sama juga dia tetap memegang prinsip yang luar biasa. Teladan apa yang bisa kita ambil dari Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq ini tentang kekuatan memegang prinsip? Benarlah Rasul mengatakan bahwa suatu saat nanti Islam itu akan seperti bara. Ya. Bara itu jamaah kalau kita pegang panas, kalau kita lepaskan, kalau kita buka tangan kita maka akan lepas. Nah, barangkali kondisi Islam hari ini demikian juga ya. Prinsip-prinsip penting dalam Islam ibarat api, ibarat bara. Kalau kita pegang panas memang. Ya, ujian-ujian datang sudah berganti dengan berbagai ragam. Tapi kalau kita kendorkan maka akan lepas. Nah, di saat inilah kita butuh sosok-sosok seperti Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang memiliki prinsip yang kuat, dengan prinsipnya itulah kemudian dia bertahan sampai kemudian menutup akhir hayatnya. Semoga kita diberikan oleh Allah SWT generasi-generasi yang kuat, kokoh pendirian seperti Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jazakumullah khairan atas perhatian, dan kita ketemu lagi pada serial berikutnya bersama saya Happy Adi Mustani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.